Di sebuah kamar kecil di daerah Jogja, seorang nenek duduk di atas sajadah. Kepalanya tertunduk. Bibirnya komat-kamit. Matanya sembab. Ya Allah, izinkan aku melihat cucuku bahagia sebelum aku dipanggil pulang. Itu bukan doa pertama. Sudah entah yang keberapa kali Bu Rini memohon seperti itu. Ia membuka dompet kecilnya. Menatap foto lama, gadis manis berkerudung. Alia, cucunya. Satu-satunya keluarga yang masih ia punya. Alia, cantik, cerdas, mandiri. Tapi hatinya tertutup rapat sejak patah hati 5 tahun lalu. Bu Rini mengepalkan tangan. Kalau kamu nggak mau nyari cinta, biar Mbah yang cariin. Beberapa minggu kemudian, Jakarta. Perumahan elit. Rumah besar milik Raka, seorang pengusaha muda, duda tanpa senyum. Saya mau kerja sebagai asisten rumah tangga, Mas. Raka menatap wanita paruh baya di depannya. Tubuhnya kecil, senyumnya sopan. Tapi matanya punya tekad. Ibu yakin kuat kerja di sini? Rumah saya besar. Insya Allah kuat. Dia tak tahu. Wanita itu bukan art biasa. Itulah awal dari misi penyamaran seorang nenek yang sedang menjodohkan cucunya. Bu Rini cepat beradaptasi. Ia cekatan, ramah, selalu tahu waktu. Tapi satu hal yang paling ia perhatikan, majikannya. Raka, duda muda, penampilannya rapi. Tapi hatinya seperti pintu yang digembok dari dalam. Mas Raka, mau saya buatin wedang jahe? Kelihatannya capek. Nggak usah repot, Bu. Saya biasa sendiri. Dan benar. Raka memang terbiasa sendiri. Rumah besar itu sunyi. Seperti hatinya. Tapi Bu Rini bukan nenek biasa. Ia diam-diam memperhatikan pola. Raka suka baca koran pagi. Selalu menyisakan 2 sendok nasi. Dan tak pernah menjawab panggilan telepon yang bertuliskan, Mama. Orang kayak gini, butuh disentuh dari arah yang gak dia kira. Di malam hari, Bu Rini menulis di buku kecilnya. Langkah 1. Bikin Mas Raka keluar dari rumah. Dan cara tercepat? Mengeluh soal lutut. Mas Raka, bisa antar saya ke warung depan? Kaki saya kok mulai nyut-nyutan ya. Raka mendengus. Tapi tetap bangun. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Raka keluar rumah, bukan karena pekerjaan. Alia tidak tahu apa-apa. Pagi itu, ia sedang menyusun laporan di kafe langganannya di Jogja, saat telepon dari nenek masuk. Yuk, nenek di Jakarta sekarang. Nginep di rumah bos. Anaknya ganteng, sopan, tapi kesepian. Alia tertawa. Nenek, jangan mulai lagi. Beneran. Kalau kamu ke Jakarta, mampir ya. Sementara itu di Jakarta, Bu Rini sibuk menata rumah. Ia tahu waktu Alia akan datang. Ia tahu Raka akan ada di rumah. Dan ia tahu, 2 hati ini harus saling lihat dulu. Mas Raka, minggu depan cucu saya mau mampir. Namanya Alia. Guru TK. Orangnya lucu. Raka hanya mengangguk. Silakan, Bu. Asal nggak ganggu kerjaan. Hari itu pun tiba. Alia turun dari taksi dengan tas gendong dan wajah ceria. Raka membuka pintu. Tatapan mereka bertemu. Bukan cinta pada pandangan pertama. Tapi ada sesuatu yang berubah di udara. Bu Rini mengintip dari balik tirai. Senyum di wajahnya mengembang. Pelan-pelan jebakan ini mulai berhasil. 3 hari tinggal di rumah Raka, Alia mulai merasa nyaman. Rumah itu bersih, tenang, dan majikannya menarik. Walau dingin, walau hemat kata. Pagi itu, Alia masuk dapur. Bu Rini sedang menyiapkan sarapan. Nenek, boleh bantuin? Aku pengen masak pancake ala anak TK. Bu Rini mengedip. Bantuin aja Mas Raka. Biar tahu kamu bisa ngaduk rasa. Raka muncul. Pakai kaos abu dan celana training. Sambil nyari kopi. Alia menoleh. Mas Raka, suka manis atau pahit? Pahit. Tapi nggak suka yang ninggalin rasa. Mereka tertawa. Kaku. Tapi hangat. Siang itu, mereka duduk di teras. Minum teh.
Alia bercerita tentang muridnya yang suka mewarnai matahari warna biru. Raka mendengarkan. Tersenyum kecil. Anak-anak jujur ya. Beda sama orang dewasa. Iya, kata Alia. Dewasa kadang terlalu takut buat bilang, aku suka kamu. Raka menoleh. Alia pura-pura menyeruput teh. Dan di balik dapur, Bu Rini berdiri sambil pelan-pelan mengangkat tangan ke atas. Yes, mereka mulai nyambung. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Ia mengambil air putih di dapur, tapi langkahnya terhenti saat melihat cahaya dari kamar Art. Pintu sedikit terbuka. Bu Rini tertidur, dengan dompet terbuka di samping bantal. Raka hanya ingin mematikan lampu. Tapi matanya menangkap sesuatu. Foto. Gadis kecil berkerudung. Tersenyum manis. Di belakangnya tertulis, Alia, umur 8 tahun. Raka mengernyit. Ia ingat wajah itu. Ia menatap ke arah kamar tamu. Tempat Alia tidur. Kenapa fotonya ada di dompet Bu Rini? Paginya, suasana berubah. Raka diam. Alia bingung. Bu Rini gelisah. Saat Alia keluar sebentar beli bahan, Raka menunggu di ruang tamu. Begitu Bu Rini keluar dari dapur, Raka langsung bertanya, Bu, kenapa ada foto Alia kecil di dompet Ibu? Bu Rini terdiam. Lama. Mas Raka, saya mau jujur. Dan disitulah, semuanya mulai terbuka. Pagi itu, rumah Raka tak lagi sama. Aroma masakan dari dapur masih tercium hangat, tapi suasananya berbeda. Lebih tenang. Lebih hidup. Di meja makan, Bu Rini duduk santai, menyeruput teh jahe. Tak lagi pakai seragam pembantu. Tak lagi menyamar. Raka mendekat sambil menahan senyum. Jadi sekarang Ibu nggak kerja lagi di sini? Bu Rini mengangkat alis. Saya pensiun. Setelah berhasil menyelesaikan tugas negara pribadi. Terdengar tawa dari dapur. Alia muncul sambil membawa sepiring pisang goreng. Tugas negara apa, Nek? Menyatukan dua warga negara, keras kepala. Raka menoleh ke Alia. Matanya tak seperti dulu. Bukan lagi mata yang dingin, tapi mata yang percaya. Aku pikir aku tahu segalanya, ucap Raka pelan. Ternyata, cinta datang dari jalan yang paling aneh. Tapi tetap terasa paling nyata. Alia duduk di sampingnya. Tanpa ragu. Tanpa jarak. Dan aku pikir kamu bakal usir aku setelah tahu semuanya, kata Alia, setengah bercanda. Aku hampir saja, jawab Raka cepat. Tapi, waktu kamu bilang kamu gak akan pergi, kecuali aku suruh. Aku sadar. Aku gak mau kehilangan kamu. Mereka saling pandang. Tak ada pelukan. Tapi hati mereka sudah saling menyatu. Sementara itu, Bu Rini berjalan pelan ke taman belakang. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit biru yang terang. Di pangkuannya, sebuah buku catatan tua. Berisi rencana demi rencana, untuk mempertemukan dua hati beku. Pelan-pelan mereka luluh. Gumamnya, nenek cukup jadi penyala. Sesenya. Biar mereka nyalakan sendiri. Alia datang membawa 2 gelas es teh manis. Minum dulu, Nek. Jangan melamun terus. Bu Rini tersenyum. Sudah nggak perlu melamun. Sekarang, tinggal menikmati hasil. Raka menyusul dari dalam rumah. Ia menyampirkan jaket ke pundak Alia. Anginnya lumayan. Jangan sampai masuk angin. Calon guru TK favoritku. Bu Rini pura-pura batuk. Akhirnya ada juga yang luluh kayak Mochi. Raka mengernyit. Mochi? Ya. Luar keras. Dalam lembut. Tapi butuh panas sedikit, baru dia meleleh. Tawa mereka pun pecah. Lembut. Hangat. Tak ada pesta. Tak ada kembang api. Tapi cinta telah menemukan rumahnya. 3 hati. Yang dulu pernah patah. Kini saling mengisi. Dan semua itu dimulai dari sebuah penyamaran yang penuh niat tulus.